minta Pak Ustadz nih, minta apa namanya? Ya kalau bahasa Jawanya ya janganlah kayak gue ya wong apa sih Pak Ustadz, jadi bahasa nggak bisa dihilangin gitu Ustadz. Jadi mohon tausiahnya selama untuk kita semuanya, kami ini yang apa istilahnya yang sering lupa itu kan ya, mohon maaf. Jadi dengan hadirnya Pak Ustadz di tempat ini, alhamdulillah kita mohon semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya, bisa memimpin kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, bisa mendekatkan diri dan bisa melaksanakan perintah-perintah dari Allah SWT dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terus motivasi waktu itu saja, waktu dan tempat kami silakan. Semoga berhasil. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imina farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'a rabbih. Sallallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, para orang tua, keluarga besar dari Sahibul Bait yang sama-sama insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Sahibul Bait beserta keluarga yang saya muliakan, pembawa acara, ini romanya mah Ustadz nih ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz panjang umur, sehat, banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Juga ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah, karena kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu untuk silaturahim. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini berbaring di rumah sakit atau mungkin ada di rumah, yang sebenarnya ada keinginan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangannya, mengunjungi saudara-saudaranya, akan tetapi kondisi yang tidak memungkinkan. Kita alhamdulillah dikasih sehat lahir dan batin, bisa keluar rumah dengan tidak ada hambatan, membawa kendaraan kita dengan nyaman sampai ke tujuan, maka tidak ada ucapan yang pantas kecuali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalimat ini bisa mengalahkan semua. Apalah artinya punya materi banyak, kaya raya, investasinya luar biasa, jutaan, ratusan juta, miliaran, triliunan, kalau lisannya tidak pernah mengucapkan tahmid, maka dia di sisi Allah adalah orang yang paling fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang selalu basah lisannya dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk ibu-ibu, banyak kalimat tahmid, bersyukur. Pagi-pagi dikasih uang belanja 5 juta, alhamdulillah. Cuma hati-hati, takut ada tulisan kecil buat 2 bulan, percuma juga.
Jadi orang yang syukur itu akan bertambah makmur hidupnya. Tapi kalau kita ini banyak ngeluh, itu semakin dipersempit jalan hidupnya. Bapak bisa nyeriin, ibu bisa nyeriin, bisa kelihatan kok. Orang yang happy, orang yang senang, orang yang selalu qanaah, orang yang selalu syukur. Terus bisa nyeriin mana orang yang punya duit sama orang yang nggak punya duit. Dari duduknya aja udah kelihatan. Gimana tadi? Nih duduknya orang punya duit dari tadi anteng begini. Contoh nih, mikir. Besok saya makan pakai apa? Beda sama orang yang nggak punya duit dari dia begini betul. Ngantuk. Oh ngantuk, sorry. Allah, emang bawaannya Pak Dek kalau di pengajian bawaannya muak dulu. Ustaz ini halus. Iya, syukur kalau kesindir. Emang bawaannya kalau di pengajian sama di organ tunggal beda. Kalau di organ tunggal maka setan udah nggak goda lagi, udah soulmate-nya dia. Tapi kalau kita nih masya Allah mau sholat bawaannya berat banget. Mau baca Quran ya bawaannya berat. Duduk di majlis taklim subhanallah bawaannya baru duduk setengah jam udah berpegel. Ada yang pindah-pindah, udah balik duduk begini. Ada yang selonjor. Kalau enggak mati. Kalau enggak malah kau bisa mas selonjor kan? Semutan. Jadi memang usia nggak bisa dibohongin. Makanya orang kalau udah tambah usia nih 50-60 tahun, ya kalau Pak Dek saya banget, cakep banget, masih terus berpikir produktif. Karena apa? Memberikan keteladanan contoh kepada yang muda. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah melakukan suatu pekerjaan yang satu, lakukan pekerjaan yang lain. Aktif kita. Jadi jemaah rahimakumullah, ini semua ada nilai kebaikan kita ini di mata Allah. Asal dasarnya iman. Orang yang beriman itu subhanallah 24 jam hadirin. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ulangi. Terpaksa. Jemaah, jelas ayatnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh, pahalanya terus ngalir, tidak pernah putus hadirin sampai kita berada di alam barzah, punya rencana, punya gagasan, punya ide yang mulia, yang berlian, masya Allah, diwarisi oleh keluarga kita, anak cucu kita, jariahnya ngalir buat kita. Maka Rasul pun berpesan, kalau memang besok hari kita akan menghadap Allah dan hari ini kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat orang-orang yang setelah kita tidak ada, lakukan. Seandainya nanam kita pohon pisang, pohon mangga, pohon pepaya, tanam hari ini, walaupun besok kita akan menghadap Allah. Karena apa? Hasil tanaman kita akan dinikmati oleh saudara-saudara kita, keluarga kita. Selama itu masih dinikmati oleh keluarga kita, hasil karya kita, terus kebaikannya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salawat satu hidupnya akan dirahmati oleh Allah. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia senantiasa setiap keinginannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka anak keturunannya bisa dipastikan akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat itu manjur. Jangan pernah bosan kita.
ambil tasbih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu juga diantaranya adalah mempermudah urusan dunia akhirat. Ada seorang ulama namanya Syekh Busyari. Beliau itu jamu rahimakumullah stroke. Ketika banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya bangun tidur, subhanallah, Syekh Busyiri ini bisa berjalan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah ada cerita juga seorang anak kecil yang dia berada di rumah sakit, jemaah rahimakumullah. Dokter sudah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menangani si anak ini karena penyakitnya memang sudah komplikasi. Maka apa yang terjadi dalam tidur, seakan tidur tidur yang enggak gitu ya, seakan hadir Nabi Muhammad SAW memegang sesuatu yang diderita oleh si anak kecil tadi. Dengan jelasnya anak tadi melihat Rasulullah SAW. Ternyata apa aja rahimakumullah, atas izin Allah, seorang tamu tadi ketika keluar dari rumah sakit menjenguk si anak tadi, atas izin Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dokter pun terkagum-kagum, kok ini anak sehat segar bugar saat ini, padahal tadi sakit. Ternyata si anak tadi cerita, aku tadi kedatangan seorang yang saya tidak kenal, tapi orang ini menyatakan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa rahasianya si anak kecil tadi dalam kondisi sakit tidak putus lisannya membaca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Harus kita yakini hadirin, kalau Allah berkehendak bisa jadi roh Nabi Muhammad akan hadir memberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah kalimat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini diantaranya salawat yang dibaca oleh Syekh Busyiri tadi. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbil Mustafa, dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Mustafa itu nama Nabi Muhammad, Yasin juga nama Nabi Muhammad. Bil Mustafa baligh maqasidana, sampaikan ya Allah maksud saya ya Allah. Sampaikan ya Allah, punya keinginan apapun, libatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat akan diterima kalau ada kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena ini merupakan rukun dalam salat. Seorang khotib akan sah khutbahnya ketika membaca Allahumma shalli ala Muhammad, karena salawat adalah rukun khutbah. Termasuk orang yang berdoa kepada Allah. Kalau berdoa kepada Allah tidak diselipkan salawat kepada Muhammad, maka doanya mudabdabun bainas samai wal ard, tidak akan sampai di hadapan Allah. Jadi salawat itu kunci hadirin, kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak terasa ini kita sudah mau bulan suci Ramadan. Saya masih ingat pertemuan 1 tahun yang lalu pada ya kita ketemu pas ini ya, bertemu di bulan Sya'ban. Ya, alhamdulillah saya lihat ibu-ibu bapak-bapak masih tetap ya seperti ini aja, nggak ada perubahan. Tetap ya yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus. Allahu Akbar. Jalin silaturahim, terus niatkan agar diikutin oleh anak cucu kita. Silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Silaturahim itu mempermudah rizki dan memperpanjang umur. Ada satu cerita hadirin, mudah-mudahan cerita ini sampai jam 5 sore. Amin. Ini ceritanya emang lama hadirin. Ini ibu sanggup sampai jam 5? Sanggup. Saya nggak sanggup. Ya rahimakumullah, suatu ketika seorang ajan yang baginda Nabi Muhammad di Masjid Rasulullah. Allahu Akbar. Maka malaikat Israel datang ke Rasulullah. Jadi malaikat Israel itu jemaah rahimakumullah, kalau kita baca dalam hikayat itu pernah menjumpai Nabi Yakub alaihissalam. Pernah menjumpai Nabi ya
Ayub alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi banyak nabi-nabi yang dijumpai oleh malaikat Israel. Nabi Musa alaihissalam, termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari Muslim juga ketika Nabi Muhammad akan wafat, seminggu sebelum wafat beliau didatangi malaikat Israel. Ini malaikat Israel ngomong ke Rasulullah, ya Rasul, ini muadzin ini dia zuhur azan sebelum subuh akan meninggal. Jadi waktunya asar, maghrib, isya, 3 waktu, bahkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin malaikat Israel bohong ke Rasulullah? Pasti kalamnya, ucapannya malaikat kepada Rasulullah ini benar. Maka terima kasih kata Rasulullah atas pemberitahuan bahwa sahabatku akan menghadap Allah, dan ini hanya kau saja ya Rasul yang tahu. Maka zuhur azan yang rahimakumullah, pulanglah, nggak dikasih tahu nih orang yang bakal meninggal tadi. Asar lagi dia datang, azan lagi jam rahimakumullah. Pulang lagi maghrib, azan lagi nih sahabat tadi memang dipercaya Rasulullah untuk azan. Datang lagi isya jam rahimakumullah, azan lagi. Maka kata Rasul, usia sahabatku ini tinggal menunggu waktu, karena sebelum subuh akan menghadap Allah. Dan apa yang terjadi jam rahimakumullah? Maka Nabi Muhammad SAW sambil menunggu, barangkali ada informasi pemberitahuan duka, berita duka. Ternyata ini sahabat ketika masuk waktu subuh, azan subuh hadirin. Azan subuh sahabat ini dengan lagunya yang luar biasa. Karena memang sunnah seorang muadzin ini dipilih, diseleksi yang suaranya bagus. Nih kalau azan Mekah nih, saya contohin Mekah. Bu, azan Mekah. Pak, azan Mekah. Siap. Azan Mekah, Bu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Mekah. Madinah. Madinah. Ya. Madinah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah. Rawa rokok. Rawa rokok tahu bu rawa rokok? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini rawa. Ini aki-aki beda, makanya rawa rokok. Ya. Bukan sawah. Apa? Pak, mohon maaf, coba kalau lihat di Malaysia, di Brunei, ibu bapak udah pernah ke Malaysia? Belum, sama. Di Brunei Pak, muadzin itu 5 juta. Brunei, khotib sekali datang, subhanallah 3 juta. Ini saya kalau di sini khotib 3 juta, orang belum ada saya datang dulu. Khotib 300 nanti, jauh, iya kan? Anda pada kaya. Jangan perhitungan kas dapat yang rahimakumullah gitu kan 2 juta 3 juta. Khotib 500 lah minimal. Khotib. Jangan 2,5, ada yang 200, ada yang pegu. Ini kas buat apa? Masjid. Bukan Ustaz ngarepin nggak Pak? Saya cuma mohon maaf ya, saya setiap ceramah tuh nggak pernah ngarepin amplop, tak buangin amplop. Iya. Duitnya diambil. Istri saya amplop nggak mau. Isinya masuk. Amplopnya sampah ya. Ya Allahu Akbar. Lagian nggak ada ruginya, ngasih Ustaz tuh nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Ustaz kan punya santri. Ya, kalau bawa berkat gitu ya buat santri. Saya mohon maaf, punya madrasah di rumah itu, santri saya kalau sore kurang lebih ada 45-50. Saya kalau punya berkat nih benar, saya panggil anak-anak saya, baris kamu nak, baris semua. Saya suapin bu satu-satu. Yakin, saya suapin satu-satu. Terakhir yang bagian. Nah yang terakhir yang paling kecil. Saya suapin. Allahu Akbar, itu nikmatnya luar biasa.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar walillahil hamd. Barokah kita ini semakin banyak berbagi kepada orang lain. Ada suatu riwayat, semakin banyak kita pikirkan orang lain biar sejahtera, biar orang bahagia, hidup kita nggak mungkin gak dibahagiain sama Allah. Itu rumus saja. Jadi semakin kita banyak orang yang kita tanggung, maka rezeki kita bakal ditanggung sama Allah. Jadi kalau ada anak kita sekolah, jamaah rahimakumullah, di pesantren, mereka akan dijamin rezekinya oleh Allah dengan asbab mujahadahnya anak-anak kita sedang menuntut ilmu. Ilmu itu diangkat derajatnya sama Allah. Kata seorang ulama, ya, Imam Tobari, beliau menyampaikan, hendaklah kita ini ambil bagian menjadi orang yang ingkang surullah yang surkum yusabit agamaku. Siapa yang mau membela agama Allah, maka hidup kita akan ditolong sama Allah. Kita jadi ustaz, alhamdulillah. Yang nggak jadi ustaz, demen sama ustaz. Jangan suudzon nama ustaz. Kadang-kadang ustaz di bulan Maulid, bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab, bawa emak, kadang-kadang udah suudzon. Ustaz, minta sumbangan. Bisik-bisik di pos ronda. Padahal ustaz fotokopi kakak, udah disuruh. Emang harus legowo yang namanya jadi ustaz harus siap, banyak sabar hadirin. Iya. Dan lihat Bapak, Ibu, mohon maaf, lihat orang yang berjuang di jalan Allah, makmur pak hidupnya. Saya mohon maaf, hari ini 3 tempat Pak. Kata saya, Uni gak usah masak. Saya makan di sono. Ya Pak Dek. Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya cari mantu Ustaz, berkah. Bener Pak, saya serius. Saya lagi nyari mantu juga nih Ustaz. Allahu Akbar. Gimana gak berkah, saya ngerasain jadi Ustaz. Ayah saya itu kiai, ayah saya guru ngaji. Di mana-mana majlis taklimnya. Saya dibawa sama bunda saya dari kecil Bu ke majlis taklim. Makanya saya hafal makanan di majlis taklim itu, di kotak itu hafal. Di dalam kotak itu mesti ada lontong, ya kan? Ada risol. Kalau enggak di situ ada bakwan yang tipis banget. Ada kacang di paling pojok, permen campuran minyak. Sama gedung. Allah udah hafal hadirin. Makanya saya mohon maaf digedein dari berkat Bu. Benar. Makanya berkah, barokah, berkat itu bahasa Arab barokah. Ibu mohon maaf, beda makanan di sini sama di warung beda. Di warung beli. Bener kan? Di sini gratis. Itu namanya barokah, itu maksudnya. Paham ya Bu? Makanya istri saya belum pernah hadirin langsung nutup kunci, nungguin abinya. Paham kan? Ya udah kalau Udah disiapin loh. baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tidak terasa berjalannya waktu, subhanallah, udah tanggal malam 16, semalam malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu amal kita diangkat ke langit dalam 1 tahun Bu. Dilaporin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta 3 semalam itu. Minta barokah umur, barokah kesehatan, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Siapa sih yang enggak minta, enggak pengen namanya umur barokah? Umur barokah itu ziyadatul khair alal khair. Umur yang barokah itu mikirin bagus, kebaikan, manfaat, maslahat. Karena apa, yang namanya manusia, Muhammad yang rahimakumullah, ada ya sebuah pepatah gitu kan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan, manusia mati ninggalin utang. Bapak jangan banyak utang, jangan. Orang punya utang itu susah tidur. Lagian biasanya orang kalau punya utang hafal sama suara motor orang yang utang itu. Bener gak? Sampai salamnya orang nagih utang hafal. Waalaikumsalam. Oh, nagih utang. Mau salam kan beda-beda ya. Salam nih beda-beda nih. Salamnya Ustaz saya contohin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Kalau Qori beda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori. Nih, beda lagi nih. RT nih, RT. Assalamualaikum. Pengumuman RT. Ada RT. Pengumuman pajak. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berjalannya waktu subhanallah. Ini bentar lagi Ramadan. Minta sama Allah, baligna ila Ramadan. Sampaikan ya Allah, ketemu sama bulan suci Ramadan ya Allah. Karena saudara kita kemarin masih bisa menikmati tarawih, masih bisa menikmati tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, masih menikmati kebersamaan dengan keluarga, buka puasa bersama, sahur bersama, Idul Fitri subhanallah, mengunjungi keluarga bersama. Ternyata Allahu Akbar, Ramadan tahun ini tidak lagi diizinkan nama Allah karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur sama Allah dan doa. Tadi jemaah rahimakumullah, seorang pemuda tadi tuh yang Nabi habarkan oleh malaikat Israel, si fulan bakal menghadap Allah, tapi ternyata subuh masih aja. Selesai subuh ketemu Rasulullah, ngobrol. Akhirnya Nabi ngasih tahu, mohon maaf ya, saya didatengin malaikat Israel. Sesungguhnya Allah sebenarnya ini sebelum subuh akan menghadap Allah. Mana mungkin Israel bohong? Kalau boleh saya pengen tahu apa amalan yang menyebabkan Allah ridho kepadamu dan engkau diperpanjang umurnya oleh Allah. Maka kata seorang pemuda tadi, aku setelah pada Isya mengunjungi saudara-saudaraku silaturahim. Itulah yang menyebabkan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebab silaturahim, silah artinya adalah hubungan rahim, kasih sayang Allah. Dan rahim ini adalah asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang yang menjalin hubungan dengan Allah, dengan asma Allah, maka sama dengan dia menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan doanya orang yang mengunjungi saudaranya, lalu saudaranya mendoakan dirinya supaya barokah umurnya, panjang umurnya, tidak menutup kemungkinan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sudah 40 menit Pak. Sampai sore. Saya udah bilang enggak sanggup. Alhamdulillah. Ya rahimakumullah, baligna ila Ramadan, sampaikan umurku ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Sebelum ketemu bulan Ramadan kita saling memaafkan, saudara dikumpulin, kirim arwah. Makanya kalau kita orang kampung namanya bulan ruah. Kirim ruh, kirim arwah ya, kirim arwah kepada ruh. Ruh, arwah itu jamak, ruh. Kirim doa. Emang sampai Ustaz? Sampai Pak. Nabi nyontohin Allah maghfir lahu untuk laki-laki domirnya, Allah maghfir laha untuk para perempuan. Itu dicontohin sama Rasulullah. Mana mungkin Nabi memberikan contoh kalau tidak ada dasar yang sesungguhnya itu wahyu dari Allah. Jadi sampai hadirin, dan orang meninggal dunia di alam kubur itu udah gak ngarepin apa-apa kecuali doa dari kita. Dan tidak ada suatu kesenangan bagi orang yang sudah di alam kubur kecuali kalau ada keluarganya yang masih hidup, mohon maaf, dia mengunjungi di makomnya, di makbarahnya, di kuburannya, lalu kirim doa di sana, di pemakaman orang tuanya. Ini suatu kebahagiaan yang tiada tara, yang tiada banding bila dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Semua dikalahkan dengan kehadiran orang yang dicintainya hadir mendoakannya. Nah, kalau kita kan jauh orang tuanya, cukuplah kita seperti ini silaturahim, kita kirim arwah, kirim doa sampai hadirin. Dan ada keterangan kalau kita sering kirim doa sama saudara kita yang sudah tidak ada, suatu saat kita nggak ada, kita kan butuh doa, nanti kita ada yang ngedoain. Alangkah sedihnya kalau kita udah nggak ada yang ngedoain kita. Kalau orang soleh hadirin mohon maaf, tadi meninggalkan kenangan yang baik. Harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadinya, manusia mati meninggalkan kenangan yang baiknya. Ketika masuk kita ziarah ke kuburan, lalu ada namanya soleh. Ini orang punya jasa baik di masyarakatnya, pikirnya agama, pikirnya maslahat untuk orang banyak. Ketika orang pada ziarah dipanggil tuh sama Pak Amir, dipanggil sama tetangganya, kita mampir yuk kirim doa buat Pak Saleh, ini orang baik.
Jadi jamaah rahimakumullah, kita pengen seperti itu, meninggalkan kenangan-kenangan yang indah. Makanya kita nih mohon maaf yang masih alhamdulillah ditakdirkan nama Allah masih bisa berkumpul dengan pasangan. Yang masih ada suami, Bu, sayangi suami. Benar, sayangi suami. Suami, istri juga sama. Ya sama. Jadi istri sayangi suami, suami sayangi istri. Dengerin dulu makanya. Iya. Sayangi kapan lagi? Jangan mohon maaf ya Allah. Kadang kalau ada suami yang kurus kering dibentakin dulu. Iya serba salah. Suami gak enak makan diomel-omelin makan takut sakit. Giliran suami makan lagi enak-enak jangan habis. Orang kampung. Serba salah. Allahu Akbar ya Allah. Istri yang salehah subhanallah memaksimalkan ya pelayanannya buat suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, karena berharap nanti suaminya jadi rajanya, ibunya sebagai ratunya dalam surga. Amin ya rabbal. Mau kan ibu nanti ketemu lagi sama suami di surga, mau kan? Jangan ada kayak sebelah sono. Ibu, nanti kita tuh bakal kumpul lagi sama orang yang kita cintai sama suaminya. Amit saya mah. Sama kenapa gede banget gua sama dia? Sama suami gede. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim. Kasihan suami bisa cepat mati. Wahai para istri, sayangi para suami karena